Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi salatuhu fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling. Amal seorang hamba yang akan pertama kali dihisab kelak di hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya bagus, maka dia termasuk orang yang beruntung. Apabila sholatnya itu buruk, maka orang itu adalah orang yang gagal dan orang yang rugi. Dan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Al-ayah. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Hendaklah sholat itu dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat dan juga rukun-rukunnya. Kaum muslimin dan muslimat, mari kita ingat-ingat kembali apa saja syarat-syarat dan juga rukun-rukunnya sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pada sore hari ini pasal tentang syarat-syarat sholat. Faslun ay hadza faslun. Syurutus sholati utawi pira-pira syarate sholat iku samaniyatun ana 8. Ndi rupane 8 taharatul hadatsaini. Siji suci hadas loro. Wat-taharatu lan nomor lorone suci anin najasati saking najis. Suci fisaubi ing dalem pakaian. Wal badani lan badan. Wal makani lan panggonan. Wasatrul aurati lan nomor telune nutupi aurat. Wastiqbalul kiblati lan nomor papate madhep kiblat. Wadukhulul waqti lan manjingi wektu. Wal ilmu lan ngerti bi fardiyatiha kelawan piro-piro fardune salat. Wa alla ya'taqida lan yento ora nekodaken sapa wong fardan ing fardu siji min furudiha saking piro-piro fardune salat ora den tekodaken sunnatan ing sunat. Nomor 8 wajtinabul mubtilati lan ngedohi piro-piro kang batalaken sholat.
Pasal menjelaskan tentang syarat-syarat sholat. Pada sore hari ini kita akan belajar tentang syarat-syarat sholat dan juga rukun-rukunnya sholat. Sebelumnya perlu kita ketahui apa itu syarat dan juga rukun. Syarat sholat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum kita menjalankan sholat tersebut. Sedangkan rukun sholat adalah sesuatu yang ada di dalam ibadah tersebut, karena sesuatu itu adalah bagian daripada sholat itu. Nah, untuk yang pertama ini kita bahas dulu adalah syarat-syaratnya sholat. Syurutus sholati samaniyatun. Syarat sholat itu ada 8. Yang pertama yaitu thaharatul hadatsaini, suci hadas 2, bersih dari hadas 2. Hadas 2 itu apa saja? Al-ahdatsu isnani. Hadas itu ada 2 macam, yaitu hadas asghar wa akbar, hadas besar dan juga hadas kecil. Sebelumnya sudah kita jelaskan dan kita pelajari bersama pada video-video sebelumnya. Nah, hadas kecil, asghar, hadas kecil itu apa dan juga hadas besar itu apa? Suci dari 2 hadas, yaitu hadas besar dan juga hadas kecil. Al-ahdatsu isnani, asghar wa akbar, hadas kecil dan juga hadas besar. Wal asgharu ma'ajabal wudu wal akbaru ma'ajabal ghusl. Hadas kecil itu adalah hadas yang bisa disucikan atau bisa kita bersihkan dengan cara berwudu. Kita menghilangkan hadas kecil tersebut dengan cara berwudu. Dan sedangkan untuk hadas besar, wal akbaru ma'ajabal ghusl, kita bisa mensucikannya dengan cara mandi besar. Itu adalah syarat-syarat sholat yang pertama. Thaharatul hadatsaini, suci dari 2 hadas, yaitu hadas kecil dan juga hadas besar. Untuk mengingat kembali apa saja yang masuk dalam kategori hadas kecil dan juga hadas besar, silahkan teman-teman buka kembali atau simak video-video sebelumnya. Untuk syarat sholat yang kedua yaitu watthaharatu 'anin najasati, suci dari najis. Sebelum kita melaksanakan sholat, keadaan kita harus sudah suci dari najis, fisaub wal badan wal makan. Suci dari najis itu suci pakaiannya, suci badan kita, dan juga suci tempat yang akan kita gunakan untuk sholat. Semuanya itu harus terbebas, harus bersih, harus suci dari najis. Syarat sholat yang kedua, watthaharatu 'anin najasati fisaub wal badan wal makan. Jadi semuanya harus bersih, harus suci dari najis, baik itu pakaian, badan kita maupun tempat yang akan kita gunakan untuk sholat. Dan kemudian syarat sholat yang ketiga yaitu wasatrul aurah, menutup aurat. Aurat itu dibagi menjadi 4. Al-auratu arba'u auratin, ar-rajul mutlaqan wal amma fis sholat. Aurat itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu auratnya laki-laki mutlak dan juga amat ketika di dalam sholat. Yang dimaksud dengan laki-laki mutlak, auratnya laki-laki mutlak itu baik itu laki-laki merdeka maupun budak,
dan juga untuk perempuan budak amat ketika di dalam sholat, yaitu auratnya ma baina surrah war rukbah, ma baina surrah war rukbah, di antara pusar dan juga lutut atau dengkul. Laki-laki mutlak, entah itu merdeka ataupun budak, dan juga amat. Amat itu adalah budak perempuan. Aurat keduanya ketika di dalam sholat itu adalah sama, yaitu antara pusar dan juga lutut atau dengkul. Kemudian yang kedua, pembagian aurat yang kedua, wa auratul hurrati fis shalah. Auratnya perempuan merdeka. Di sini maksudnya yaitu perempuan yang bukan budak. Wa auratul hurrah fis shalah, di dalam sholat. Auratnya perempuan merdeka di dalam sholat, yaitu jami'u badaniha ma siwal wajhi wal kaffaini, seluruh anggota badan hurrah kecuali wajah dan juga kedua telapak tangan. Kemudian pembagian aurat yang ketiga yaitu wa auratul hurrah wal amah indal ajanibi, indal ajanibi. Wa auratul hurrah wal amah, auratnya perempuan merdeka dan juga perempuan budak di luar sholat. Indal ajanibi, ketika berada di luar sholat, yaitu jami'ul badani, jami'ul badani, seluruh anggota badan ketika di luar sholat. Indal ajanib, ketika di luar sholat dan juga tidak di samping muhrim, tidak di samping mahram. Pokoknya ketika berada di luar, di antara orang-orang yang bukan keluarga atau bukan mahramnya. Wa auratul hurrah wal amah indal ajanibi, di hadapan laki-laki lain. Yang ketiga yaitu wa auratul hurrati wal amah, auratnya perempuan merdeka dan juga perempuan budak, budak perempuan. Indal ajanibi, indal ajanibi, yaitu ketika berada di hadapan laki-laki lain. Indal ajanibi, ketika di hadapan laki-laki lain di luar sholat ini ya, yaitu auratnya adalah jami'ul badani, seluruh anggota badan, seluruh anggota badan. Wa anda maharimihima, dan kemudian yang terakhir pengelompokan aurat yang nomor 4, wa anda maharimihima, ketika hurrah dan juga amah berada di samping mahram keduanya, berada di samping mahram keduanya. Auratnya adalah ma baina surrah war rukbah, sesuatu yang berada di antara pusar dan juga lutut. Itu adalah auratnya hurrah dan amah ketika berada di maharimihima, ketika berada di hadapan laki-laki yang mahram, wan nisa'i, dan juga di hadapan sesama perempuan, yaitu auratnya adalah yang ada di antara pusar dan juga lutut. Itu adalah pengelompokan pembagian aurat. Ada 4. Yang pertama yaitu auratnya laki-laki mutlak ya, meskipun itu merdeka ataupun budak. Dan juga auratnya amat. Amat itu budak perempuan di dalam sholat. Aurat kedua ini, aurat laki-laki dan juga amat itu adalah sama, yaitu ma baina surrah war rukbah. Kemudian pembagian pengelompokan aurat yang kedua, auratnya perempuan merdeka, hurrah di dalam sholat, yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan juga telapak tangan. Kemudian pembagian aurat yang ketiga, baik itu perempuan yang merdeka maupun budak,
ketika berada di luar sholat. Ketika berada di luar sholat. Wa auratul hurrah wal amah andal ajanibi, dan juga ketika berada di hadapan laki-laki lain, yaitu jami'ul badan, seluruh anggota badan. Dan yang terakhir, pengelompokan aurat yang keempat, yaitu auratnya perempuan merdeka maupun amat ketika berada di hadapan laki-laki mahram dan juga di hadapan sesama perempuan, yaitu ma baina surrah war rukbah, sesuatu yang berada di antara pusar dan juga lutut. Dan keterangan bab tentang aurat itu adalah ijtihad ulama beberapa abad yang silam. Jadi tidak semua bisa dan tepat diterapkan saat ini. Untuk ketentuan yang pertama, laki-laki mutlak ataupun aurat perempuan amat. Nah, budak perempuan sekarang sudah tidak ada lagi, maka saat ini tidak perlu ada pembedaan antara yang merdeka dan yang budak. Ini untuk pengetahuan dan bukti bahwa pandangan tentang batasan aurat dalam fikih itu sangat dipengaruhi oleh konteks sosial yang ada saat ijtihad itu keluar. Kemudian yang kedua, aurat perempuan merdeka dalam sholat, seluruh tubuh kecuali wajah dan juga telapak tangan. Dan bahkan sekarang di Indonesia, di tanah air Indonesia ini sudah ada baju khusus untuk kita melaksanakan sholat, yaitu yang dinamakan rukuh atau mukena. Dan kemudian untuk ketentuan yang ketiga tentang aurat perempuan di luar sholat, di Indonesia itu tidak perlu memakai cadar yang menutup wajah, kecuali saat-saat ini karena memang saat kita sedang dalam situasi pandemi ya. Nah, kita bisa merujuk pada pendapat-pendapat lain yang lebih tepat dan juga tentunya lebih maslahah. Untuk pandangan yang keempat, aurat perempuan baik itu merdeka maupun yang budak di luar sholat di hadapan laki-laki mahram atau juga sesama perempuan, yaitu antara pusar dan dengkul atau lutut. Sebaiknya tidak membuka dada dan hanya menutup antara pusar dan lutut saja, karena dilihat kurang pantas dan kurang sopan. Kita lanjutkan tentang syarat-syarat sholat. Tadi menutup aurat adalah syarat sholat yang ketiga. Kemudian melanjutkan syarat sholat yang keempat, yaitu wastiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Kiblat itu berbeda ketika kita sedang berada di Indonesia, ketika kita berada di Amerika ataupun di Afrika dan di luar negeri mana saja. Dan kalau kita berada di Indonesia, kiblat kita menghadap ke arah barat, condong ke arah selatan. Beda lagi nanti menyesuaikan, pokoknya kiblat itu adalah kita bertuju kepada Ka'bah. Kemudian yang kelima, syarat-syarat sholat yang kelima. Wadukhulul wakti, masuk waktu sholat. Kita tahu masuknya waktu sholat, kapan masuk sholat subuh, kapan masuknya sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan juga sholat isya. Nanti ada tanda-tanda tersendiri ketika waktu sholat telah datang. Kemudian syarat-syarat sholat yang selanjutnya yaitu wal ilmu bi fardiyatiha, mengetahui tentang fardu-fardunya sholat. Wa alla ya'taqida fardan min furudihi sunnatan, dan selanjutnya yaitu tidak meyakini bahwasanya fardunya wudu itu. Kemudian syarat yang nomor 7 yaitu wa alla ya'taqida fardan min furudiha sunnatan, tidak meyakini
bahwasanya fardunya sholat itu adalah menjadi sunat. Pokoknya fardu ya tetap fardu, nggak boleh fardu itu kita ganti menjadi hukum sunat. Ya, kemudian yang terakhir, syarat-syarat sholat yang terakhir, yang ke-8, sama niatun, ada 8. Yang 8 yaitu wajtinabul mubtilati, menjauhkan dari hal-hal yang membatalkan sholat. Syarat-syaratnya sholat yang terakhir yaitu menjauhkan hal-hal yang membatalkan sholat. Itu tadi syarat-syarat sholat yang ada 8. Dan kita lanjutkan ke fasal rukun-rukunnya sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Arkanus sholati utawi piro-piro rukune sholat iku sab'atan asyara ana 17. Al-awwal utawi kang awal iku an-niyatu niat. Asani utawi kang kaping pindhone iku takbiratul ihram. Takbiratul ihram pasal menjelaskan tentang rukun-rukunnya sholat. Rukun sholat, rukun adalah sesuatu yang ada di dalam sholat tersebut. Dan rukunnya sholat itu ada 17. Yang pertama al-awalu yaitu niat. Niat melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua yaitu takbiratul ihram. Kita mengucapkan lafal takbiratul ihram. Allahu Akbar. Itu rukun sholat yang kedua. As-salisu al-qiyamu 'alal qadiri. As-salisu tae kang kaping telune iku al-qiyamu ngadeg 'alal qadiri ing atase wong kang kuwasa, wong kang mampu fil fardhi ing dalam salat fardu. Ar-rabi'u utahe kang kaping 4 iku qiraatul Fatihati, maca surat Fatihah. Rukun-rukun salat yang ketiga yaitu al-qiyamu 'alal qadir fil fardhi. Berdiri untuk orang yang mampu. Berdiri untuk orang yang mampu fil fardhi ketika melaksanakan sholat fardu. Jika orang itu mampu, maka sholatnya sambil berdiri. Jika tidak mampu berdiri, maka sholatlah dengan keadaan duduk. Jika tidak mampu duduk pun, maka kita boleh melaksanakan sholat dengan tiduran miring. Tiduran miring. Jika keadaan itu pun masih tidak mampu, maka kita boleh melaksanakan sholat dengan tidur telentang dan memberi isyarat saja. Dan jika memang itu pun juga sudah tidak mampu, maka wassalam, tinggal kita disolati. Fil fardi ing dalam salat fardu. Al-qiyamu 'alal qadir fil fardi. As-salisu al-qiyamu 'alal qadir fil fardi. Berdiri bagi orang yang mampu fil fardi dalam melaksanakan salat fardu. Kalau melaksanakan sholat sunat bebas, mau berdiri boleh, mau duduk juga boleh, tidak ada ketentuan. Cuma pahalanya itu tidak sama antara orang yang sholat dengan berdiri dan juga dengan duduk. Jadi lebih baik kita selagi kita mampu alal qadir, kita sholat dengan berdiri. Kemudian yang keempat, rukun sholat yang keempat, ar-rabi' qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Dan perlu diingat bahwasanya surat Al-Fatihah itu ayat pertama adalah lafal Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat pertama dari surah Al-Fatihah.
Al-khamis ar-ruku', as-sadis at-tuma'ninah fihi. Kemudian kemudian rukun salat yang kelima yaitu ruku'. Yang keenam tuma'ninah fihi, di dalam ruku'. As-sabi' al-i'tidal, yang ketujuh yaitu i'tidal. Yang delapan tuma'ninah di dalam i'tidal. At-tasi' sujud marratain, 2 kali, sujud 2 kali. Al-ashir at-tuma'ninah fihi. Al-hadi ashar al-julus, yang nomor 11 yaitu duduk. Baina sajdataini, di antara 2 sujud tadi. Ats-tsani asyara, dan nomor 12 yaitu tuma'ninah di dalam duduk 2 sujud. Tuma'ninah yaitu diam sejenak ketika ruku', i'tidal, sujud, dan duduk di antara 2 sujud, sekira membaca lafal subhanallah. Itu yang dinamakan tuma'ninah. Kemudian rukun. Selanjutnya asali sama syarah, yang ke-13 yaitu at-tasyahudul akhir, membaca tahiyat akhir. Ini rukun yang ke-13. Yang ke-14 al-qu'udu fihi, duduk di dalam tasyahud akhir. Membaca tasyahud akhirnya itu rukun, dan juga duduk ketika membaca tasyahud akhir itu juga adalah rukun. Al-khamis asyara, yang nomor 15 as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu ya lafalnya ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fihi, ketika di dalam tasyahud akhir. Kemudian rukun yang nomor 16 as-sadis asyara assalam, uluk salam. Assalamualaikum, uluk salam. Yang masuk rukun di sini yaitu uluk salam yang pertama. Salam yang pertama. Kemudian yang terakhir, rukun sholat yang terakhir, yang nomor 17 itu tertib, urut-urut. Alhamdulillahirrabbilalamin. Biar pelan yang penting pasti. Kita belajar mengulang kembali tentang rukun-rukun sholat dan juga syarat-syaratnya sholat. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan dan bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirul kalam. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.